Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Mulai. Berdoa cukup. Ibu mau cek dulu kehadiran ya. Di sini siapa hari ini yang tidak hadir? Raja kemana? Raja sakit. Sisanya alhamdulillah ya sehat ya, ada di sini. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ya, nyanyi lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum pembelajaran, Ibu ingin menanyakan nih, pembelajaran sebelumnya itu kemarin kita membahas tentang apa sih? Pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Ada tujuan pembelajaran di sini, ya, kelihatan? Kelihatan ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dalam konteks kehidupan nyata. Jadi nanti ada beberapa soal yang kita sangkut pautkan ke kehidupan nyata. Ibu mau motivasi dulu sebentar. Kita itu kan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu kita dalam pembelajaran hari ini semoga kita bisa dapat berpikir kritis. Karena nanti beberapa soal akan memicu kalian untuk berpikir kritis. Di sini ada soal pretest sebelum pembelajaran. Silahkan dibuka handphonenya. Ibu sudah kirim linknya ya. Itu soalnya ada di Google Form. Oke, sudah ya. Ya, silahkan kalian tutup kembali HP-nya. Sudah selesai? Sudah ya. Sekarang sebelum ke pembelajaran, supaya lebih semangat, Ibu ingin ice breaking dulu sebentar. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Kalau misalkan Ibu bilang genap, itu kamu ketuk meja sekali. Kalau ganjil, angkat tangan. Ketika Ibu bilang 24, itu gimana kalian? Betul, genap, genap. 55, 61, 445. Oke, semuanya sudah kompak. Perhatikan ya. Tadi tentang apa sih yang dibahas di video tersebut? Iya, keyboard dan mouse ya. Betul ya, dia menceritakan keyboard dan mouse dan apakah ada hubungannya gitu ya katanya. Nah, sekarang setelah kamu nonton video, Ibu punya ada yang baru lihat mungkin ini? Apa ini namanya? Iya, udah ada tulisannya ya, comics. Kotak matriks. Apa itu? Dia akan membantu kalian untuk mencoba menjumlahkan matriks dan pengurangan matriks. Di sini Ibu minta ada mau 1 atau 2 orang yang ngisi si kolom. Ini ada soal. Ini matriks A, matriks B. Siapa? Mau sendiri atau berdua boleh. Ya, Andre dan Rio.
Ya, boleh. Silahkan maju. 2 dikurangi 6, 4, nah, boleh. 8 dikurangi 0. Jadi 4. Perhatikan ya. Oke, ada yang keliru nggak? Coba perhatikan. Ada yang kurang teliti berarti ya. Sok, silahkan di. Dikurangi minus 4, hasilnya itu 4, karena kan minus ketemu minus jadi positif. Nah, jadi 0 dikurangi 4 tetap aja minus 4, jadi itu bukan faktor minus. Ya, coba. Salahnya berapa? Apa hanya satu saja? Salah. Mana lagi yang salah? Udah ya? Udah. Oke, sok silahkan dibenarkan dulu. Cari, ada nggak jawabannya? Udah? Coba di cross check lagi oleh kalian jawaban temannya sudah benar tidak? Benar. Sudah ya? Oke, terima kasih Rio sama Andre. Tepuk tangan. Sekarang kita ganti jadi penjumlahan. Ini kan tadi jawabannya yang hasil pengurangan. Terus gimana tuh? Kamu cari jawabannya. Coba dicek oleh kalian, simak temannya. Betul? Betul? Min 1 tambah. Oke, sip. Terima kasih untuk Fajrin dan Rifalda. Nah, jadi itu ya. Ini tadi, ini namanya alat peraga. Ini bisa digunakan ketika kita penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Sekarang, Ibu mau kasih 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep operasi hitung matriks? Yang kedua, apa yang terjadi jika 2 buah matriks memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda? Kalau tadi kolomnya sama ya dua-duanya. Nah, sekarang apakah operasinya mungkin dilakukan atau jadi mempunyai hasil atau tidak? Gitu. Siapa yang mau menjawab dari pertanyaan pertama dulu? Andre. Oke, silahkan berdiri Andre. Menjawab bagaimana konsep operasi hitung matriks. Jadi kalau di matriks A kita menghitung baris ke 1 kolom ke 1, maka di matriks B kita juga matriks B kita juga harus menghitung kolom ke 1 dan baris ke 1. Ya. Jadi harus sesuai gitu ya. Oke, terima kasih Andre. Tepuk tangan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Itu tadi, apa yang terjadi jika 2 buah matriks memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda? Apakah bisa operasinya dilakukan? Siapa yang mau menjawab? Silahkan Rio. Saya menjawab ya Bu. Maka terjadi jika 2 matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda, apakah operasinya mungkin dilakukan? Tentu hasil tidak akan memiliki hasil karena syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu harus memiliki jumlah ordo yang sama antara matriks A dan matriks B harus memiliki ordo yang sama. Oke, terima kasih Rio. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk siapa saja yang mau mengemukakan pendapat 1 dan pertanyaan 1. Ada yang mau bertanya dan memberikan pendapat? Andre lagi, boleh. Mungkin aku ingin bertanya Bu. Ya. Kok tadi bisa sih yang min dikali min 4 jadinya plus? Oke, silahkan duduk dulu Andre. Terima kasih. Jadi operasi itu kan kita sudah belajar dari SD ya tentang bilangan bulat. Ketika si matriks itu tadi Bu, ketika min ketemu min 4, ya kita pakai yang negatif. Bertemu negatif itu jadi positif. Jadi terkadang kamu sudah tahu, tapi karena terkecoh negatif dan positif, maka hasilnya akan berbeda gitu. Nah, sekarang satu lagi pendapat. Mungkin pendapatnya mengenai tadi ya. Oke, siapa? Salsa.
Jadi jika matriks A ditambah matriks B akan sama hasilnya dengan matriks B ditambah matriks A. Tetapi ketika matriks A dikurangi matriks B akan berbeda hasilnya jika matriks B dikurang matriks A. Oke, jadi pendapat salah saya itu ketika A ditambah B hasilnya akan sama dengan B tambah gitu ya. Tapi ketika tadi apa? A dikurang B akan berbeda hasilnya B dikurang A gitu ya. Oke, terima kasih Salsa dan Andre. Nah, sekarang Ibu di sini hanya penguatan ya. Kembali lagi ke penjumlahan dan pengurangan. Jadi tadi mengulangi lagi, menguatkan lagi materi penjumlahan dan pengurangan bahwa ketika baris dan kolom itu dijumlahkan sesuai baris dan kolom yang sama. Ibu akan membagi kelompok. Kalian anggota mana, kelompok mana? Ibu bagi dengan 6 kelompok ini setelah kemarin kita tes diagnostik itu Ibu ingin tahu gaya belajar kalian itu seperti apa. Yang pertama ada auditori. Nah, ini kalian yang isi auditori, anggotanya siapa saja? Auditori itu apa? Iya. Terus kinestetik. Kinestetik itu dengan gerak ya. Oke. Terus kalau visual, penglihatan. Nah, ini adalah gaya belajar kalian masing-masing. Sekarang silahkan kalian cari kelompoknya, bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok gaya belajar. Silahkan. Handphonenya tolong dibuka. Sudah? Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di sini ada 6 kelompok, cuman Ibu bagi berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Jadi nanti tipe soalnya pun akan berbeda. Auditori, kinestetik, dan visual. Nanti ini kalian ada handout-nya, handout LKPD-nya, dan nanti buka di Padlet di satu aplikasi. Udah ada kan linknya ya Ibu kirim di grup? Nah ini ya, kalau misalkan ada ini. Nah di sini nanti kalian bisa akses, di situ ada lembar LKPD-nya. Kelompok 1 siapa? Rio. Di sini ada 3 tipe soal. Nah ini. Nanti dibuka kembali di ini ya, di Padlet ada LKPD. Silahkan kalian buka lembar LKPD-nya di Padlet sama di aplikasi Padlet ya. Sama yang tadi Ibu bagikan. Itu isi dulu nama anggota-anggotanya. Kelompok 1. Di situ ada barcode tidak? Kelompok 1 dan 2. Ada ya? Kalian bisa akses barcode tersebut, ada video pembelajaran dan ada juga contoh soalnya bagaimana. Nanti diisi itu jawabannya, diisinya di LKPD langsung ya. Nanti akan ada presentasi. Terus kelompok tadi 1 dan 2, 3 dan 4. 3 dan 4 mana? Ini ya. Nah, kelompok 3 dan 4 itu tadi termasuk kinestetik. Kalian bisa coba pakai alat peraga ini untuk menemukan ya, atau mungkin masih bingung penjumlahan dan pengurangannya gitu ya. Terus kelompok tadi 3, 4, 5 dan 6 itu kelompok visual ya. Nah itu kan ada gambar, kalian telah analisis dari gambar tersebut. Sok silakan dimulai dari sekarang diskusinya. Ada pertanyaan tidak mengenai masalah LKPD yang belum dipahami? Gimana? Oh, nggak ada. Di situ udah ada petunjuknya ya. Ada yang kesulitan? Tidak. Kalau butuh alat peraga untuk bantu jawab itunya, soalnya bisa pinjam ya. Ya, sama-sama. Silahkan diselesaikan. Itu ada 2 soal. Setiap kelompok punya 2 soal ya.
Terlihat di sini? Di depan? Terlihat ya. Nah, ini dia ada barcode yang kelompok audio. Bisa di-scan. Nah, ini yang tadi kelompok audio. Ini LKPD yang kelompok kinestetik tadi 3 dan 4. Menggunakan alat peraga. Lalu ini kelompok 3, visual dari sebuah gambar ya. Ada yang mau bertanya mungkin mengenai soal atau pembahasan yang belum dipahami? Ya, apa Andre? Ini cara ngitung selisihnya tinggal di mana Bu caranya? Perintahnya bagaimana? Nah, ini dianalisis dulu ya. Hitunglah Jumlah selisih semua ukuran ya, kaos dan jaket. Berarti di sini mau tipe standar, deluxe dan premium semuanya dihitung satu kaos ya. Nah, ini ukuran S. Ini kamu tentukan mana yang baris, mana yang kolom. Sudah belum kelompoknya? Sudah ini ya? Silahkan kamu cari referensi juga boleh ya. Mungkin buka video YouTube materi yang lain. Tidak hanya yang tadi Ibu scan barcode kan saja. Satu kelompok, satu soal. Jadi tadi yang visual atau yang itu kan ada 2 soal ya. Dibagi. Paham nggak? Satu soal yang dipresentasi terurut. Misal dari kelompok 1 dan 2. Itu kan ada 2 soal. Nah, berarti dibagi nih. Nomor 1 siapa, 2 siapa, dan seterusnya. Diisinya di LKPD ya. Nanti gini, setelah selesai yang LKPD kamu tadi jawab, difoto, lalu di-upload di Padlet. Pasti kayak gini baru diselisihin. Diselisih. Ini udah dibuat matriks belum? Nah, buat dulu matriksnya seperti apa nih? Pertanyaannya kan tadi nomor berapa? 2 ya? Nah, ini kan kelas 10, 11, dan 12. Berarti tinggal kamu hitung aja ini selisih dari antara ini tuh. Berarti ini dijumlahin dulu Bu. Iya, Kayak gini nggak apa-apa Bu? gak apa-apa. Kalau bisa dibuat matriks sih, dibentuk. Oh, oke. Nah, seperti itu. Iya, iya. Kan kita mau menyangkutkan bentuk matriks ke kehidupan nyata, konteks nyata ya. 1 sudah masuk, 5, 6, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita siap presentasi. Tapi sebelum presentasi nih, tadi kayaknya ada yang tegang. Udah? Sekarang kita tarik nafas, keluarkan. Oke, sekarang kita lanjut presentasi. Di sini dari kelompok 1, silahkan maju dulu, persiapkan soalnya yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya. Tujuan berdirinya kita berlima di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Seperti tadi yang udah kita kerjakan di sebelumnya, jadi matriks A itu ditambah matriks B. Jadi cara pengerjaannya, jadi kolom pertama dan baris pertama dijumlahkan dengan matriks B di kolom pertama dan baris pertama. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, terus kolom kedua, baris kedua, itu kolom kedua ditambahkan dengan matriks B kolom kedua dan baris kedua. Jadi hasilnya 4 ditambah 0, 4. Terus ke matriks A lagi, kolom kedua baris pertama itu tuh ada 2 ditambah
di matriks B 3. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Lalu 3 ditambah 1 hasilnya 4. Gitu teman-teman. Ya. Ada lagi? Oke, mungkin sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan menjelaskan tentang selisih dan total buku-buku MTK dan buku akuntansi. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan hasil penjumlahan dan selisih buku kelas 10, 11, dan 12. Yang pertama, kita mencari selisih dari buku MTK dan buku akuntansi dari setiap kelas dulu. Jadi, di sini mudah sekali sebenarnya mencari selisih itu. Kita tinggal dikurangi dari jumlah yang pertama dikurangi jumlah yang kedua. Jadi sama halnya seperti matriks yang tadi, kita juga harus mengetahui tentang baris dan kolom yang sama. Nah, di sini ada 3 baris dan 1 kolom. Di sini juga ada 3 baris dan 1 kolom. Ini langsung saja dijumlahkan dengan baris yang pertama, kolom yang pertama dikurangi oleh baris yang pertama dikurangi kolom yang pertama. Hasilnya 26 dikurang 21 sama dengan 5. 20 dikurang 15. Hasilnya 5. Harusnya ini hasilnya 20 dikurang 15 hasilnya 5. Ya. Dan 8 dikurang 6 hasilnya 2. Ya, silahkan dibenarkan dulu. Selisih ya. Ini selisih. Ya. Lanjut. Nah, jadi selisihnya antara kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 itu selisihnya adalah yang kelas 10-nya adalah 5, yang kelas 11-nya 5, dan yang kelas 12-nya ada 2. Ditanyanya selisih buku ya? Iya, Bu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami yang menjadi perwakilan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Berdirinya kami di sini selaku dari kelompok kita akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami terkait pengurangan dan penjumlahan bilangan nanti. Jadi kan sebelum masukin pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya Bisa Teman Sari. Saya Reni. Langsung aja. Jadi kan di sini ada soal. Nah, di sini kan tentukan A ditambah B. Sama kayak di soal-soal sebelumnya. Jadi di sini 3 ditambah 0 hasilnya adalah 3. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Min 1 ditambah min 5 hasilnya min 6. Jangan lupa di sini ada plus sama min, jadi mereka ini kalau ketemu hasilnya minus. Jadi min 6. Nah, 2 ditambah 2 adalah 4. Jadi ini adalah hasil untuk A ditambah B. Oke, selanjutnya ada pengurangan yang tadi ada penjumlahan dan di sini ada matriks A dikurang matriks B. Jadi matriks A dikurang matriks B itu 3 dikurang 0 itu 3 dan 5 dikurang 4 itu 1 dan min 1 dikurang min 5 itu 4. 2 dikurang 2 dikurang 5. Masih ada? Oke. Dan terakhir untuk jelaskan bagaimana jika setiap elemen dijumlahkan tetapi B ditambah A, apakah hasilnya akan sama dengan A ditambah B? Nah, ini untuk pembuktiannya. Hasilnya tetap akan sama. Kenapa? Seperti yang kita tahu, kalau misal penjumlahan
2 tambah 1 sama dengan 3. Meskipun dibalik jadi 1 tambah 2 hasilnya akan sama, jadi tetap 3. Jadi itu mengapa kenapa matriks B ditambah A dan matriks A ditambah B hasilnya sama, yaitu matriks 3, 9, 6, dan 4. Sama ya? Gitu. Sudah? Ya. Ada yang menanggapi? Sama ya? Menanggapi? Oke, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Susi dan teman-teman. Kita pertama yaitu menentukan kejumlahan antara ukuran kaos dan jaket. Nah, di sini itu jumlah kaos dan di sini itu jumlah jaket ya, teman-teman. Nah, jadi kita cara menjumlahnya itu Kaos dengan kaos gitu? ya ibu, kaos ini jaket yang sebelah kiri kaos dan sebelah kanannya jaket. Jadi mungkin teman-teman semua udah pada tahu kan cara menjumlahnya itu gimana, yaitu barisan 1 kolom ke 1 ditambah barisan 1 kolom ke 1 juga, begitu pun seterusnya ini ditambah ini juga kan teman-teman. Jadi hasilnya itu jumlah dari yang matriks A ditambah matriks B ini yaitu hasilnya 8.040, lalu yang 1.660 ditambah 2.960 itu hasilnya 4.920, lalu 2.400 ditambah 2.960 ditambah hasilnya 5.420, terus yang 1.240 ditambah 3.240 hasilnya 4.480, lalu yang 1.540 ditambah 1.640 hasilnya 3.280, lalu yang 920 ditambah 820 hasilnya 1.740. Oke, nah ini sama ya. Berarti kan A ditambah B dengan A dikurang B. Silakan Re, yang pengurangannya langsung aja. Langsung hasilnya aja. Ya. Jadi sama kayak penjumlahan, kalau yang selisih itu tinggal dikurangin aja. Jadi yang kolom A baris ke 1, kolom 1 baris ke 1 tinggal dikurangi baris matriks B dari kolom 1 baris ke 1. Ini. Oke, sudah? Silakan ditutup. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, semoga kalian bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi sudah terlaksana semua ya. Nah, di sini terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ibu ucapkan sangat-sangat terima kasih, hasil presentasinya sudah sangat baik. Nah, di sini Ibu mau ngasih koreksi dan hasil evaluasi tadi selama proses diskusi. Pertama, koreksinya adalah ketika tadi diskusi Ibu minta untuk kerja sama tim. Betul ya? Gitu, tapi masih ada yang saling mengandalkan. Jadi semua harus ikut terlibat, walaupun tidak paham saling bertanya, gitu ya. Dan yang kedua, di sini tadi hasil jawaban kalian, kalau selisih itu, misalnya nih, umur ibu dengan umur Fajrin diselisihkan, berarti, atau umur Fajrin selisih umur ibu, berarti gimana? Yang besar dikurangi yang itu yang dikatakan selisih, gitu. Nah, tadi kita sudah menemukan konsep A plus B sama dengan B plus A dikurang B tidak sama dengan, gitu ya. Nah, sekarang tadi kesimpulannya bisa satu perwakilan siswa yang mau menyimpulkan, boleh Susi? Jadi untuk sama dengan matriks B. Oke, terima kasih Susi. Yang lain? Alhamdulillah sudah ada ya tadi kesimpulannya. Sekarang dibuka kembali handphonenya, dibuka grupnya. Ibu sudah memberikan link post test di situ. Ada tidak? Kalau ada silahkan diakses. 2 soal sama seperti tadi, langsung diuploadkan saja jawaban kalian. Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Nah, karena tadi evaluasi kita sudah laksanakan secara online ya, lewat Google Form. Di sini Ibu akan memberikan refleksi, bisa dibuka kembali grupnya. Ada link refleksi di situ mengenai kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran hari ini. Boleh diisi ya, di situ berupa angket 7 pertanyaan.
Jadi gimana perasaan kalian? Pembelajaran hari ini senang? Senang. Kelebihan dan kekurangannya gimana? Kelebihannya kalian lebih aktif. Mungkin yang biasanya diam saja tidak presentasi gitu ya. Kekurangannya? Masih ada yang? Iya, kurang memahami atau saling memahami satu kelompok. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu akan menginformasikan pembelajaran selanjutnya di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang perkalian skalar matriks dan perkalian dua matriks. Nah, itu untuk pembelajaran selanjutnya. Sekarang, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu minta untuk ketua kelas pimpin doa bersama ya. Baik semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dihormati. Mulai. Doa cukup. Terima kasih. Jadi nanti hasil dari pretest dan posttest akan Ibu beritahu di pertemuan selanjutnya ya. Bagi yang nilainya mungkin belum memenuhi KKM akan ada remedial, tapi yang sudah memenuhi KKM itu akan ada pengayaan. Gitu. Sekian dari Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu pamit ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.